Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jogja berkabar. Nah, ini kita ngobrol lagi sama Mas Aji. Kita ngobrolin keresahan hati ya Mas. Oke, boleh. Nah, ini di tengah pandemi yang ini ya Mas, menjaga imun ini kan nomor satu. Selain jaga jarak, memakai masker dan lain-lain. Nah, terkadang ada juga teman-teman itu sing mengonsumsi jamu ramuan herbal selain vitamin yang dijual di apotek, di dokter kayak gitu. Nah, saya kan dengar nih Mas Aji itu sering bereksperimen atau meramu ramuan tinggalan Simbah. Nah, jenengan iso anu ora Mas, nyeritake ramuan-ramuan apa tuh sing sebenarnya sejak dulu itu sudah digunakan dan manfaatnya untuk tubuh itu bagus Ya. Kalau saya ya Mas, karena hidup di lingkungan pedesaan ono jago gluruk bareng. Jadi tenan. Jadi saya pernah saat itu nonton Simbah. Jadi di sekitaran sini, di wilayah sini itu setiap pekarangan wilayah yang tinggi Mas, di wilayah Palian Tengah ya Karangduwut. Jadi setiap perumah itu biasanya ning nggon pinggir, ning halaman-halaman pinggir itu ono pon-pon. Nah, pon-pon. Ono pon-pon ada kunir putih, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak, temu giring, temu liya-liyane. Banyak sekali, ada Temu kangen, temu kangen, rasa ender. Obat hati itu. Dulu itu Simbah pernah sakit Hipertensi berarti darah tinggi ya? Oh iki. Jadi lara darah tinggi. Biyen itu kan Simbah seneng nanduri apa jenenge timun. Nah, itu dia mengonsumsi timun itu setiap hari atau pace, mengkudu. Ngambune ra enak itu. Ya saya mengonsumsi itu. Nah, suatu ketika saya itu meriang. Saat itu meriang, masih kecil, umur 7 tahunan lah. Pernah kecil ya Mas berarti? Pernah, aku ya ora ujuk-ujuk dadi segede iki tak ya ora lucu dadine. Lahir mbokku langsung kaget lho. Seperti otodidak ya. Nah, itu saya dulu dikasih ramuan jahe sama kunir sama Simbah itu di samping rumah dikeduki terus digawe umben-umben saat itu. Selang semalam turun drastis panasku. Terus lambat laun aku juga jarang sekali ke dokter akhirnya. Semenjak kejadian itu iso dihitung sepanjang hidupku ini cilakanku nang dokter terus karena aku saya penyakitan. Ya asma lah, ya apa lah biyen tetek bengek lainnya, kok kena teluh ya ngerti. Terus akhirnya setelah itu kok Simbah punya tinggalan ini. Sampai sekarang pun masih ada tinggalannya. Ada di pojok-pojok rumah itu masih ada. Nah, itu ketika awal kemarin corona habis-habisan itu yang 2020 Maret itu ya. Saya mencoba untuk ini kayaknya kalau untuk imun bagus ini. Karena jahe, kunyit itu ada kandungan-kandungan yang baik untuk tubuh kita. Terus akhirnya saya mencoba itu, tambah serai. Awalnya cuma 3 itu, kunir, jahe, sama serai. Terus kok enak nih, 2 hari meriangnya hilang dan lain sebagainya. Akhirnya pandemi yang tahun ini, karena saya punya tumbuhan telang yang setiap hari berkembang, jadi ya udah tak coba campurin itu, biar ada warnanya gitu. Kan warnanya tidak gelap doang, jadi ada warna birunya. Akhirnya aku mencoba ramuan itu. Saya pribadi kena meriang, nggak tahu COVID atau enggak, aku nggak periksa. Itu akhirnya saya mengkonsumsi itu setiap malam dan bangun pagi. Mesti konsumsi itu setelah bangun aku minum itu, sebelum tidur aku minum itu. 2 hari turun, sehat lagi. Akhirnya saya mencoba untuk menyarankan ke teman-teman dan saya juga menanyakan ke beberapa teman perawat dan teman dokter. Oh enggak apa-apa Mas, itu bagus untuk menaikkan imun secara alami, digunakanlah herbal saja. Tapi setiap orang, catatannya adalah setiap orang tidak bisa
sama. Itu nggak bisa sama karena takut saya adalah ojo aku ramuanku terus ono sing mendem dan lain sebagainya kan aku ra penak toh. Langsung Iya, karena kemarin ada yang tanya kalau untuk ibu hamil gimana Pak, gimana Mas. Ternyata ketika saya buka lagi jurnal untuk kafein memang dilarang karena telang itu ada kandungan kafeinnya. Teh telang itu makanya saya tidak menyarankan menggunakan telang Bu. Tapi kalau mau jahe asal tidak berlebihan nggak apa-apa. Secukupnya. Akhirnya teman saya yang kena COVID kemarin nih katanya kena COVID itu mencoba ramuan saya 2 hari itu dites negatif. Dan itu aku nggak tahu bener atau tidaknya aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu takutnya konfirmasi dan lain sebagainya. Soalnya nek ngomong ke COVID untuk hari ini rada galak, rada jahat sekali. Makanya kalau saya itu sebenarnya untuk menambah imun saja, untuk menambah anti agingnya kita. Ben ora gembreges. Ben ora gembreges. Wong awak dhewe duwe simbah-simbah sing ngampun jaman semono mosok dadak golek liyane, apalagi efek sampingnya kan tidak terlalu memberatkan sebenarnya kalau kita tahu fungsinya, tahu cara pengolahannya kan gitu. Nah, nek umpamane empon-empon kuwi Mas sakjane gampang apa angel toh untuk budidaya, untuk kan Gunung Kidul itu macam-macam ya backgroundnya. Ada yang di desa-desa ini mungkin pekarangannya jembar. Nah, untuk yang mungkin tanahnya nggak luas apa memang harus di tanah seperti ini atau di pot ngono ya iso piye? Wah, nggak harus Mas. Saya tuh pakai pot, ada pakai bekas kolam ikanku ada, terus yang di pekarangan juga ada. Jadi memang karena tumbuhan itu tidak terlalu memakan banyak tempat makanya bisa dimanapun. Untuk teman-teman yang di Belungu itu malah sekarang menggunakan bagor. Teman-teman di Bantul itu menggunakan bagor diisi pon-pon dan sebagainya. Tapi memang agak sulit juga sih untuk budidaya itu. Kalau kita kurang air nanti dia kering. Kalau kita kebanyakan air dia membusuk. Karena kemarin saya pernah setengah kilo nanem, ternyata malamnya hujan deras, akhirnya bablas, cuman hidup 3. Itu alhamdulillah hidup 3. Dan saya kira dimanapun tuh bisa dibudidayakan. Mau di pot bisa, mau di pekarangan bisa, asal masih ada media tanamnya. Nek perkotaan sing wis ana aspale tandur ning ngendi? Kalau tidak dengan media tanamnya. Ya. Nah, kuwi mau kan jenengan ngomong ke tinggalan isi mbah pon-pon tadi. Nah, untuk misalkan berarti misalkan saya itu kan gembreges ada sendiri, hipertensi berarti ada sendiri. Nah, misalkan kadang kan Gunung Kidul itu oke cah lajen. Kadang cok meriang pegel-pegel. Nah, ramuan desa itu ramuannya apa? Jahe tok apa jadi kombinasine piye? Kalau biasanya tanpa kombinasi ya bisa jahe doang. Jahe tok ya iso, terus jahe dicampur susu iso, wedang jahe tok iso. Tapi kalau lebih saya sarankan lagi untuk dikomplitkan itu ada serai, ada kunyit, ada jahe, jeruk nipis. Kalau mau ditambah telang nggak apa-apa. Jadi ada 5. Kalau saya setiap harinya minumnya 5 ini. Jahe merah, kunyit kunir, terus kunir putih atau kunyit yang putih, terus ada serai, terus sama telang. Nanti setelah direbus 5 bahan ini direbus. Kuwi dicampur jadi siji direbus jadi 1, terus nanti kita peresin jeruk nipis atau dengan madu. Itu rasanya iya Bang. 5 macam loh. Iya, ya rasanya enak-enak saja. Maksudnya tidak ada rasa yang pahit orang enggak. Kalau dirasa ya hambar, cuman panas. Hangat ketika sudah masuk itu hangat di tubuh kita tuh hangat. Biasanya efek yang terjadi adalah mengantuk. Jadi nanti biasanya makanya kenapa saya konsumsinya di malam hari sebelum tidur itu karena nanti biar tidurku pulas, terus bangun aku minum lagi biar itu meneh. Oh berarti efek bed rest sebenarnya untuk bed rest. Nah
mungkin ada teman-teman sing urung dong kayak kembang teleng kuwi sing kepiye sakjane. Bentuke iki sing biru-biru. Heeh, biru-biru. Aku duwe Mas, mengko nek arep dienggo sampling. Siap. Jane di balik kamera ini ada. Oh, di balik Itu kamera loh. ya. Yang itu tuh. Oh, ya itu. Itu ada lagi berkembang kalau mau diambil. Oh, siap. Itu ada. Nah, kuwi nek koyo mungkin nek mamane Laos dan lain kan tancep-tancep ngono ya, Mas. Lah nek kembang teleng kuwi, Dia pakai biji. oh biji. Jadi bijinya nanti kita sebar aja, nanti kalau dia memang biji yang baik dia akan tumbuh. Saya itu nyebar sekitaran 50 biji. Yang hidup itu sebenarnya ada sekitaran 20-an. Tapi Oh, yang separuh. sampai saat ini yang sampai berkembang sampai ada bunganya, yang berbunga itu cuma 2. Karena yang lainnya totoli pitik, Mas. Musuhnya adalah pitik neneng desa. Oh, berarti musuh terbesar kembang teleng adalah pitik. Si gelem notali. Nah, nek sing teman-teman Jogja berkabar sing ngomain desa-desa, dianjurkan untuk dipagri gitu. Tiga resan. Jangan sampai ada yang masuk itu, kecuali jenengan. Nah, kan jamu ramuan herbal atau jamu kayak empon-empon kuwi kan identik karo simbah-simbah ya. Kenapa jenengan memakai itu? Oke. Jenengan kan milenial, Pak. Ya aku tua kayaknya. Milenial walaupun wajahnya tidak milenial ya. Wajah tetap menang Millennium. saya. Nah, kebanyakan itu milenial. Ya tidak semua, cuman banyak yang beranggapan kuno kayak ngono ya. Wong ning apotek oke vitamin dan lain-lain. Nah, kenapa Mas Aji itu sebagai milenial itu memilih empon-empon? Pertama, saya tidak mau memanjakan tubuh saya, Mas. Jadi nek loro ki aja ngasih tubuh kita dimanjakan dengan obat-obat di apotek. Nanti kita dalam tanda kutip ketergantungan obat nanti. Nek ora paracetamol aku ora mari. Nah, ora paramek Ora mari, nek ora Oskadon ya ora mari ngono kae lah. Ya, akhirnya aku mencoba untuk wong simbahku itu tipikal orang zaman dulu yang tidak mau berobat, Mas. Dan buktinya juga sugeng sampai beliau meninggal itu umurnya udah sangat tua. Jadi kan menurutku simbah saja bisa bertahan ya, dengan penyakitnya yang seperti itu, dengan ramuan yang dia buat sendiri pun jarang sekali masuk ke dokter gitu. Dan akhirnya saya juga sama, hampir 2 tahun atau 3 tahun, kalau nggak salah malah 5 tahun ini saya jarang sekali ke dokter. Bisa dihitung paling cuma setahun, tahun 2000 berapa terakhir, hampir 3 tahun ini ketika aku mulai meriang, ada beberapa ramuan yang memang saya racik sendiri. Jadi minumannya apa, makanannya apa itu saya sendiri yang milih. Jadi nanti biasanya kalau mau makan aku makanannya mie Jawa itu, tapi aku buat sendiri, dibanyakin mericanya. Itu terus nanti minumannya ya serai, ya jahe. Ya alhamdulillah paginya sehat lagi. Teman-teman, ternyata Mas Haji ini selain dia konservasi lingkungan, iki yompon-pon, ternyata dia juga chef. Karena tidak lolos MasterChef ya. Ini soalnya buat mie Jawa Mie sendiri. Jawa. Dan ini gawe mie Jawa itu tadi. Itu mie-nya dari apa? Ya mie Ya, biasa tukon. Ya. Mie kuning biasa itu, cuma nanti kita racik sendiri. Mericanya juga. Merica. Fungsinya apa ya? Mericanya dia kan Anget. pedes apa? Anget sebenarnya. Oh, menang. Setelah makan itu kan anget tubuh kita. Ditambah lagi diangeti karo sereh karo jahe. Habis itu tidur. Kuwi ora anu Mas. Ora takut suhune langsung kan anget tambah anget panas loh berarti. Ya enggak dong. Oh enggak. Enggak, interaksinya kan berbeda. Nah, aku sing iso jelaske kanca-kanca dokter spesialis. tak Nah, kira aku sing anget. penting sehat kok. Anget tambah anget kan Tadi takutnya jeblok. rada gitu. Enggak, tapi untuk gini Mas, tadi menyangkut apa jenis bab milenial sing jarang sekali minum jamu. Jane karena selalu terdistrak bahwa ini terlalu kuno, ini Ya. terlalu gini-gini ribet ngolahnya. Tapi sebenarnya nggak ribet. Beli murah bahan-bahannya itu. Di pasar juga ada. Di pasar juga ada. Sekarang jahe berapa atau 1 kilo itu ya mentok-mentok 30.000. Ya. Itu bisa buat sebulan 2 bulan.
kan nek mung pas loro tok atau Iya. teman-teman memang sehari-harinya kayak saya ini sehari-harinya Memang minumnya seperti itu. terus sekarang kan beberapa hari yang lalu aku pernah ngupload yang susu telang itu kan warnanya wis menarik kayak gitu gue konco-konco Wih, kayak milkshake Mas. Iya, milkshake. Kayak milkshake. betul Teman-teman penasaran mungkin bisa dicoba sendiri atau hubungi Mas Haji. Nanti IG-nya ditaruh di bawah. iya nanti ada IG-nya Iya. ada Siapa tahu ada yang jomblo ini. ya banyak Iya. intinya itu sih mas kalau untuk milenial itu kan bagaimana kita mencoba untuk menerangkan bahwa herbal itu jauh lebih baik gitu ya. Untuk teman-teman yang menyadari itu. Tapi untuk yang teman-teman yang wis lah aku mending obat-obatan di apotek saja ya saya monggokan. Karena Hak pribadi. ya karena setiap tubuh orang itu Berbeda. punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan memang empon-empon itu kan yo tinggalan simbah itu tadi Betul. sudah sejak dulu dipakai untuk yo keseleo yo nganggo Ya, empon-empon, empon-empon. meriang empon-empon Apa to penyakit serangga pon kan ngono kuwi. hampir semua. Terus di apotek pun bahannya yo ada juga yang dari empon-empon. Wong teknik bentuknya beda. Mungkin besok yang teman-teman ini yang teman-teman kita yang memang bergerak di bidang herbal mungkin saya kan wis oke to pel herbal dan Ya. sebagainya mungkin bisa di situ. Tapi aku lebih suka yang memang masih original. Proses sendiri. Kita proses sendiri, kita nikmati sendiri, geno mungkin ono efek samping ya kita yang menerima sendiri. Tapi kalau untuk yang imun tadi hampir dari teman-teman saya yang menggunakan ramuan saya itu ya nggak ada efek samping apapun. Orang asam lambung ya bisa minum, orang yang hipertensi bisa minum. Karena teman saya juga banyak yang kayak gitu, jadi aman-aman saja. Berarti saya harus coba teman-teman soalnya hipertensi juga, asam lambung juga, kolesterol juga. Saya komplit saya. Waduh. Ini nggak bisa nengok ini mas sebenarnya. Ini goro-goro wedus sih. Jadi sebenarnya empon-empon itu sangat bermanfaat ya, mas. Iya. Nah, buat teman-teman kaum milenial ini sebenarnya mungkin bisa mencoba dulu. Ya, coba-coba dulu. Ngerasa kayak opo wedang jahe, susu jahe atau itu tadi susu telang itu mungkin bisa dicoba. Kalau telang kan nggak ada rasanya mas sebenarnya. Gambar. Cuman warnanya aja yang bikin biru. Ning aku tahu ngombe wedang telang mas. Banyune iki dadi rasane piye? Rasanya agak kecut-kecut ya. Kecut-kecut langu. Langu lho. Apa ya langu bahasa Indonesia nih ya? Pokoknya ngono kae lah. Jadi bentuknya iki ora menarik. Memang bening ya. Iya. Ning ya rasane itu tadi mungkin nek mamane belum terbiasa itu rada kaya ora kolu. Iya. Tapi mungkin kalau dicampur dengan susu Ya, itu susu. tadi mungkin bisa Atau lebih, jahe. ah, Jadi dia bisa samar rasanya sebenarnya. jadi lebih seger. Telang tok kayaknya jangan dicoba loh telang tok mungkin dicampuri itu tadi. Rada seret itu walaupun air itu bentuknya ya. Nah, semenjak awal-awal pandemi ya Mas itu kan rame wedang uwuh ya. Ya. Rame wedang uwuh dan lain-lain. Nah, wedang uwuh sendiri nek menurutnya Mas Aji sebenarnya sing komplit iki sing bahan iki apa wae? Apa memang ada standarnya bahannya kudu eneng iki ngono apa kepiye? Kalau biasanya ya mas, biasanya yang saya ketahui itu ada jahe, ada cengkeh, terus ada kayu secang, seratan secang itu, terus ada beberapa daun-daun rempah yang dimasukkan ke situ. Terus nanti biasanya menggunakan gulanya itu gula batu, biasanya gula batu. Sebenarnya rasanya itu yang bikin rasanya menarik itu dari secangnya dan dari jahenya itu. Kalau yang lainnya untuk pengharum aromanya. Jadi kalau teman-teman melihat wedang secang kok tidak bau cengkeh, berarti dia tidak komplit. Oh. Itu kan dulu minuman raja-raja kan mas. Sekarang semua masyarakat itu bisa meminum itu dan kalau kalau teman-teman nggak mungkin belum pernah mencoba wedang uwoh atau wedang-wedang yang dari empon-empon mungkin bisa dicoba mulai dari sekarang.
terbukti teman-teman saya juga Mas itu yang di luar Gunung Kidul ada di Jakarta menambah daya tahan tubuh itu mereka itu beli wedang jahe gitu. Nah di Gunung Kidul sendiri itu kan empon-empon itu wis coro-corone iku wis partner hidup wis ora iso di pagar alam. Pagar alam. Apalagi di neng desa-desa ini iki pokoke empon-empon iki wajib. Minimal serai. Jahe, kunir. Kencur. Wis minimal ana kuwi wis aman. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa mencoba sapa ngerti eneng sing pengen nandur itu mudah. Medianya juga tancepke lemah iso urip angger diurus. Nek ora diurus ya bubuan. Walau balam. Asal harus sing gawe urip. Nah sebenarnya Mas Aji nek pas konsumsi wedang empon-empon itu tadi entah wedang jahe, wedang uwoh ataupun telang. Eneng ora to Mas? Wong sing komen lah. Kowe cah nom kok ngombeni kaya ngono. Tahu eneng sing muni ngono. Kalau teman-teman saya enggak malah tertarik sekali untuk merasakan. Penasaran. Jadi kemarin waktu saya beberapa minggu ini kan sering upload terkait dengan ramuan-ramuan saya itu banyak juga teman-teman guru, teman-teman murid, teman-teman mahasiswa yang kalau ke Jogja, kalau ke tempat mana gitu, kalau bisa bawain kok tolong dibawain, nanti aku tak nyobain. Kok kayaknya menarik. Jadi sebenarnya kalau pola di Jogja, jamu itu jauh lebih kenceng lah penjualannya. Powerful. Iya, kunir asem ngono iki pasti satu botol itu udah 10.000. Padahal kalau kita beli di pinggir-pinggir jalan itu 3.000 untuk sak biung alah. Iya. Jadi enggak ada kalau di teman-teman saya loh. Entah di teman-teman nanti yang lihat. Oh ya. Mungkin ada yang pro atau kontra dengan empon-empon mungkin bisa di komen di bawah ya. Sapa ngerti yang sing ora seneng kan. Kita juga tidak memaksakan ya. Oke pemirsa, yang terlihat dan tidak terlihat. Maaf tadi kameranya off, ujuk-ujuk. Nah, buat Mas Aji sendiri, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman milenial? Ini nggak melulu di Gunung Kidul ya, untuk dimanapun berada untuk penonton Jogja Berkabar. Pesan Mas Aji atau harapan Mas Aji atau apa ya? Ajakan Mas Aji untuk teman-teman soal empon-empon ini seperti apa? Ya kalau saya seperti ini Mas, mungkin teman-teman yang sekarang, yang pemuda-pemuda sekarang itu terlalu terdistrak dengan kata-kata empon-empon kuno. Iya. Padahal simbah-simbah kita, nenek moyang kita itu meninggalkan itu mesti ada ilmunya. Walaupun memang saat itu beliau tidak bisa mengkaji secara laboratoriumnya. Tapi secara ilmu titennya udah jelas. Ya, ilmu titen. Jadi dia ilmu titen. Oh ini bisa buat ini, oh ini buat ini, buat ini, buat ini. Pesan saya kepada milenial adalah kenapa kita tidak kembali ke teknologi lama yang sebenarnya sebelum adanya teknologi farmasi sekarang ini, simbah-simbah kita sudah menemukan bahwa ini sebagai obat ini, bahwa ini sebagai obat ini. Mungkin jahe bisa tidak hanya untuk menambah imun, tetapi untuk terapi apa kita kan nggak pernah tahu. Akhirnya kenapa kok ketika kita keseleo terus kita diparut ke jahe, kenapa sembuh? Nah, kenapa terkait dengan milenial ya yang penting adalah teman-teman milenial kembali lagi ke simbah-simbah kita dulu ya, kita teliti bareng-bareng. Itu aja. Ya, buat teman-teman Jogja Berkabar itu obrolan singkat kita soal sangat bermanfaatnya empon-empon tinggalan simbah-simbah dulu. Jadi kita harus apa ya Mas, tetap melestarikan apa ya, tetap memakai teknologi lama itu tadi untuk menjaga imun kita.